Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah, ma ba'du. Anak sekolah sibuk kerjakan PR, para jurnalis sibuk membuat berita. Awal puasa bertandang ke DPR, bahas kemajuan ASN dan birokrasi kita. Yang saya hormati Pak Ketua dan para wakil. Ini catatan buat sekretariat ini udah 2 kali datang pakai pantun terus nih, lama-lama kita harus pakai balas pantun juga nih. Biar nggak serius Pak Ketua. Pak Ketua dan para wakil Ketua DPR Komisi 2 yang kami hormati, para anggota, PLT, Kepala BKN, serta hadirin yang berbahagia. Izin kami dalam kesempatan yang baik ini mengucapkan terima kasih atas dukungan dan komitmen yang berkelanjutan dari Bapak Ibu pimpinan dalam peningkatan kualitas manajemen ASN dan tata kelola birokrasi yang lebih baik. Dukungan dan komitmen ini sangat berarti bagi kami dalam menjalankan tugas-tugas untuk melayani masyarakat dengan baik. Bapak sekalian kami hormati, pada kesempatan ini di berbagai kesempatan kami sering menyampaikan bagaimana reformasi birokrasi berdampak yang merupakan arahan dari Bapak Presiden yang terus kami tayangkan. Pada kesempatan ini kami menyampaikan beberapa isu penting antara lain timeline pembahasan RPP Manajemen ASN, pokok-pokok pembahasan RPP Manajemen ASN, pokok-pokok substansi RPP Manajemen ASN, dan pengadaan CASN tahun 2004 untuk penataan tenaga non-ASN. Salah satu prioritas yang menjadi fokus utama Bapak Presiden adalah pembangunan SDM. Fokus ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang terampil, inovatif, dan siap menghadapi tantangan global, serta menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Berkaitan dengan reformasi birokrasi, Presiden Joko Widodo memberikan arahan bahwa pertama, birokrasi harus berdampak, dirasakan langsung oleh masyarakat. Reformasi bukan tumpukan kertas dan birokrasi harus lincah dan cepat. Bapak pimpinan dan anggota DPR yang kami hormati, bagian pertama yang akan kami sampaikan membahas mengenai pembahasan RPP Manajemen ASN. Berdasarkan timeline penyusunan RPP Manajemen ASN, pemerintah sampai saat ini terus bergerak cepat dalam menyelesaikan RPP ini. Ditargetkan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN ditetapkan pada 30 April 2024. Perlu kami laporkan bahwa Presiden telah menyetujui penyusunan RPP Manajemen ASN pada 5 Februari tahun 2024. Pembentukan panitia antar kementerian atau PAK juga telah ditetapkan pada 20 Februari 2024. Susunan PAK terdiri dari Kementerian Pan-RB, BKN, LAN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Sekretaris Negara. Bagian kedua yang akan kami sampaikan membahas mengenai pokok-pokok substansi manajemen ASN. Secara umum RPP Manajemen ASN memiliki ruang lingkup yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karir, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, dan pengakuan serta pemberhentian. Manajemen ini diselenggarakan berdasarkan sistem merit dan dilaksanakan melalui platform digital manajemen ASN yang sedang kami rancang bersama BKN dan LAN. RPP Manajemen ASN memiliki 10 pokok peraturan, 1 penguatan asas, nilai, kode etik dan perilaku, 2 jenis dan kedudukan, 3 penguatan budaya kerja dan citra institusi, 4 resiprokal jabatan ASN, TNI dan Polri yang sekarang sedang ramai ditulis oleh teman-teman berbagai media, dan yang kelima adalah pengembangan karir dan talenta. Perencanaan kebutuhan pengadaan, jabatan ASN, digitalisasi manajemen ASN, pengelolaan kinerja, dan sistem penghargaan dan pengakuan. RPP Manajemen ASN terdiri dari 22 bab dan 305 pasal yang sampai dengan saat ini masih dalam tahapan pembahasan. Dalam hal perencanaan kebutuhan ASN, Menteri menetapkan kebijakan sesuai prioritas nasional dan kemampuan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun. Kebijakan perencanaan meliputi penetapan jumlah kebutuhan ASN nasional, pengaduan penyusunan rincian kebutuhan ASN, panduan penyusunan rincian kebutuhan ASN, serta penetapan jumlah dan rincian kebutuhan ASN.
Kemudian terkait jenis pengadaan, pengadaan PNS dilaksanakan untuk mengisi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional, sedangkan pengadaan P3K dilaksanakan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi tertentu di instansi pusat tertentu, jabatan pelaksana, dan jabatan fungsional. Penguatan budaya kerja dan citra institusi juga merupakan basis penting dalam manajemen ASN. Nilai dasar berakhlak, kode etik, dan kode perilaku menjadi panduan pegawai ASN dalam berperilaku. Setiap instansi wajib menginternalisasi nilai-nilai tersebut pada pegawai ASN. Dalam mendorong kinerja ASN, hasil evaluasi kinerja pegawai akan menjadi basis penentuan dalam 3 hal. Pertama adalah pemberian insentif atau bonus, kedua adalah penyesuaian gaji pegawai, dan yang ketiga adalah pengembangan karir dan pemberhentian. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, tentu pemerintah memerlukan talenta-talenta terbaik, dan melalui RPP Manajemen ASN, pemerintah mewadahi talenta-talenta terbaik untuk menempati posisi dan karir sesuai dengan latar belakang mereka masing-masing. Mobilitas talenta dapat dilakukan dalam satu instansi, antar instansi, dan keluar instansi pemerintah, dan diatur waktunya, sehingga tidak ada talenta yang menduduki posisi yang sama selama bertahun-tahun. Aspek terpenting dalam melaksanakan mobilitas talenta adalah kualifikasi, kompetensi, kinerja, kebutuhan instansi. Kita juga memberikan ruang percepatan karir bagi talenta muda yang berprestasi dan berkinerja tinggi. Tidak hanya talenta muda ASN yang mengabdi di daerah 3T juga akan mendapatkan percepatan karir. Terkait dengan pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materi atau non-material, termasuk pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui pembelajaran formal melalui pendidikan, pembelajaran berbasis lingkungan sosial, dan berbasis pengalaman. Kedepan pembelajaran bagi ASN difokuskan pada pembelajaran berbasis pengalaman dibanding pembelajaran klasikal, antara lain melalui job training, guna memperluas wawasan dan kompetensi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan pembangunan. Pengaturan ini terus kami koordinasikan bersama dengan teman-teman LAN, sehingga ASN diberikan kesempatan yang lebih luas untuk melakukan job training sesuai dengan kompetensinya. Penghargaan dan pengakuan ASN mulai dari penghasilan, tunjangan, jaminan sosial, lingkungan kerja, dan bantuan hukum dapat meningkatkan motivasi kinerja ASN dan lingkungan yang lebih kompetitif. Secara khusus, bagi ASN yang bekerja dan mengabdi di daerah 3T akan diberikan insentif sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi pemerintah terhadap pengabdian dan yang telah diberikan. Manajemen ASN juga mengatur sampai dengan pemberhentian ASN. Pemberhentian ASN meliputi atas permintaan sendiri dan atau pengunduran diri, tidak atas permintaan sendiri apabila melakukan penyelewengan sesuai dengan Undang-Undang Dasar, meninggal dunia, mencapai batas pensiun, perampingan organisasi, tidak berkinerja, melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat, melakukan tindak pidana dan menjadi anggota atau pengurus partai politik, serta pemberhentian sementara apabila diangkat menjadi pejabat negara, komisioner atau lembaga non-struktural, dan cuti di luar tanggungan negara. Undang-Undang ASN mengatur mengenai pengisian jabatan ASN, TNI, dan Polri secara resiprokal. Secara umum pengisian jabatan TNI dan Polri dapat dilakukan untuk jabatan tertentu pada instansi pusat tertentu. Sekali lagi, pengisian jabatan dan TNI dan Polri dapat dilakukan untuk jabatan tertentu pada instansi pusat tertentu. Pengisian juga harus diisi oleh talenta terbaik dari TNI Polri. Kesetaraan jabatan juga menjadi konsiderasi dalam pengisian jabatan antara ASN, TNI, dan Polri. Bapak Ibu pimpinan dan anggota DPR RI yang kami hormati, bagian akhir yang akan kami sampaikan membahas mengenai pengadaan CASN tahun 2024 untuk penataan tenaga non-ASN. Berdasarkan hasil pendataan non-ASN tahun 2022, terdapat 2.355.092 tenaga non-ASN yang bekerja pada 595 instansi pemerintah
dengan rincian 66 instansi pusat dan 529 instansi daerah. Penyebaran tenaga non-ASN tersebut sebanyak 325.517 bekerja pada instansi pusat dan 2.029.575 pada instansi daerah. Berikut merupakan progres dan proyeksi penyelesaian tenaga non-ASN dari total sejumlah 2,3 juta non-ASN yang terdata dalam database BKN sebanyak 249.930 non-ASN dinyatakan lulus seleksi tahun 2023, 317.178 di tahun 2022, dan 3.396 di tahun 2021. Secara kumulatif total 570.504 non-ASN yang terdata di database BKN dinyatakan telah lulus seleksi CASN tahun 2021, 2022, dan tahun 2023. Sehingga sisa non-ASN yang terdata dalam database BKN sejumlah 1.784.588 atau 140.433 diantaranya merupakan tenaga honorer X kategori 2 atau THK 2 dan 1.644.155 orang non-THK 2. Dalam proses penataan pegawai non-ASN, pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain di instansi pemerintah yang berwenang melakukan pengangkatan dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Sebagaimana diatur Undang-Undang ASN, penataan pegawai non-ASN paling lambat Desember 2024. Secara lebih spesifik, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam penataan non-ASN. Dengan adanya larangan pengangkatan non-ASN yang baru, apabila instansi membutuhkan pegawai PPK dapat mengusulkan formasi PNS atau P3K setelah mendapatkan persetujuan dari Menpan RB, PPK dapat mengusulkan pegawai non-ASN sesuai dengan periode kepemimpinannya yang sifatnya melekat kepada pimpinan instansi untuk melaksanakan tugas membantu PPK paling banyak 3-10 orang, setelah mendapatkan persetujuan menteri dan pertimbangan teknis dari kepala BKN. PPK yang masih mengangkat 333 untuk instansi daerah dan 6.027 untuk CPNS lulusan sekolah kedinasan. Arah kebijakan pengadaan CASN tahun 2024 mengacu pada 4 hal. 1. Fokus pada layanan dasar, tenaga guru dan tenaga kesehatan, seoptimal mungkin menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN di instansi pemerintah, merekrut talenta-talenta baru atau fresh graduate melalui seleksi CPNS, dan mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Kini telah mempersiapkan solusi atas kendala-kendala yang muncul dalam penataan non-ASN. Ini juga merupakan bentuk tindak lanjut atas masukan Bapak Ibu anggota Komisi 2 DPR pada pertemuan sebelumnya. Pertama, kendala keterbatasan formasi P3K untuk non-ASN telah kami siapkan formasi secara khusus sehingga seharusnya sudah dapat terpenuhi. 2, kendala keterbatasan jenis jabatan yang dilamar oleh non-ASN telah kami tambah nomenklatur jabatan pelaksana yang dapat dilamar oleh non-ASN selain jabatan fungsional. Ketiga, kendala kualifikasi pendidikan non-ASN yang tidak memenuhi syarat telah kami buka pengadaan dengan kualifikasi pendidikan minimal sekolah dasar. 4, kekhawatiran tidak lulusnya non-ASN dan terbatasnya anggaran belanja telah kami atur prioritas bagi non-ASN di instansi pemerintah terdiri dari ex-THK 2 dan non-ASN pada pendataan BKN dan non-ASN lainnya. Serta kami juga siapkan konsep pengembangan P3K paruh waktu. Pada tahun 2024, pemerintah memberi alokasi cukup besar bagi fresh graduate melalui seleksi CPNS, sedangkan seleksi P3K menjadi fokus utama pemerintah untuk melakukan penataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Sehingga 100% formasi P3K akan dibuka untuk pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Secara nasional, seleksi CPNS dan P3K akan dilaksanakan melalui sistem komputer asisten tes atau CAT.
Bagi pegawai non-ASN yang lulus seleksi dan tersedia lowongan formal di instansi pemerintah dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bagi pegawai non-ASN yang telah mengikuti seleksi CASN 2024 namun belum lulus untuk memenuhi lowongan formasi akan disiapkan mekanisme khusus dengan diangkat menjadi P3K paruh waktu. P3K paruh waktu dapat diangkat menjadi P3 penuh waktu apabila sudah melewati tahap evaluasi kinerja dan syarat administrasi. Ketentuan mengenai mekanisme seleksi dan pengangkatan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Pan-RB. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR yang saya hormati, demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan. Kami berharap mendapatkan masukan dan dukungan Bapak Ibu anggota Dewan untuk menyempurnakan rancangan regulasi tentang manajemen ASN serta langkah-langkah strategis untuk meningkatkan manajemen ASN yang berkualitas. Selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh anggota Dewan yang menjalankannya. Semoga bulan suci Ramadan ini memberi keberkahan dan semakin mempererat silaturahmi kita semua. Izin Pak Ketua saya tutup dengan pantun. Sesat di jalan tanpa bertanya, lewati gunung penuh misteri. Dulu Undang-Undang ASN, kini RPP-nya, kolaborasi Pan-RB dan DPR bangun negeri. Indah kuncup bunga merekah, semakin elok termakan usia. Payung hukum ASN profesional, tinggal selangkah, mari menatap kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi